Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi bersama dengan Abi Amin. Dan pada hari ini kita berjumpa dengan tamu spesial kita, yaitu Ibu Mirna atau Mbak Mirna dan Ibu Uka atau Mbak Uka. Selamat pagi dan Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Abi. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Amin. Guys, mereka berdua ini adalah orang-orang yang terbiasa berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya di taman pendidikan TK atau juga di Posyandu, ya. Seperti Ibu Uka ini, wah luar biasa di Posyandu aktif, kemudian juga di TK juga aktif. Bu Mirna maksud saya gitu ya, kalau Bu Uka baru di TK aja ya. Oke, Ibu, saya panggilnya Ibu atau Mbak atau kakaknya? Terserah Abi, ibu aja lah Abi, saya mau ada ibu-ibu. Oh, sudah ibu-ibu. Kalau Yang Mbak, ini sih gadis. oke. Ibu Mirna, kalau boleh tahu nih, sudah berapa lama berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya di TK? TK setahun. Sudah 1 tahun. Baru 1 tahun. 1 tahun itu lama loh, 12 Iya. bulan ya. 12 bulan itu berarti 365 hari. 365 hari, berapa jam itu? Kalau dimenitin berapa menit? Luar biasa. Mudah-mudahan sekian lama menjadi amal ibadah. Amin. Kalau Ibu Uka sendiri? Sama, hampir setahun. 1 tahun juga. Kemarin sudah bagi lapor ya? Iya, sudah. Nah, boleh tanya ke Bu Uka dulu nih, yang lebih muda kali ya. Kenapa sih kok larinya ke dunia pendidikan? Kan masih muda nih, gitu kan? Ya. Kenapa nggak ke bisnis atau ke kuliner? Kenapa ke dunia pendidikan? Boleh tahu? Sebenarnya pernah sih nyawa bisnis, tapi bukan passionnya ya. Jadi sempat Kurang kuat loh, saya kurang kuat. pernah punya bisnis, cuman bukan passion ya, sempat gagal, berulang kali gagal dan memutuskan ke dunia pendidikan. Pertama memang masih belajar. Oke. Nah, buat ilmu juga di masa depan nanti ketika saya sudah menikah dan mempunyai anak ya. Terus juga bagi waktunya itu karena perempuan juga kan lebih banyak untuk di rumah. Kalau misalnya untuk menjadi guru ada setengah hari saya untuk di rumah. Ya, tadi ada garis bawah menikah ya. Ini udah punya calon ya. Amin. Udah punya calon ya. Ya insya Allah. Subhanallah. Jadi ada tujuan untuk mendidik anak ke depannya ya. Amin. Ibu Mirna sendiri gimana deh? Gimana? Saya dengar sudah aktif di Posyandu juga, kemudian juga di TK juga sudah aktif. Yang menjadi motivasi Ibu apa nih? Untuk apa? Di Posyandu dan di TK. Posyandu, ya. Itu kan berhubungan sama anak-anak semua ya? Iya benar. Ah. Jadi awalnya memang saya suka sama anak-anak awalnya. Sama bapak enggak? Oh, cukup suami deh kayaknya. Ya, jadi awalnya suka emang anak kecil awalnya itu. Terus ya di tempat tinggal ya alhamdulillah ditunjuk sebagai ketua Posyandu juga. Subhanallah, keren. Iya. Sempet juga jadi ketua PKK, cuman kayaknya nggak kepegang. Iya, nggak kepegang. Gitu ya. Jadi agak mundur jadi anggota aja. Udah itu ditambah ngedengar ada TK untuk ngajar TK. Ya tadinya saya juga sebelum ngajar TK kan ngajar tempat lain. Iya, Bukan iya. ngajar sih, kerja tempat lain. Cuman pas ngedengar ada untuk ngajar di TK, ya udahlah karena saya suka anak kecil. Terjun langsung Jadi ya? terjun ya. Terus nyoba. Ternyata ya memang enaknya tuh bisa ketawa, pengalamannya banyak. Jadi, udah itu nggak boring. ada masalah yang lain, jadi fresh ya, Iya, jadi lihat anak- anak-anak kecil ya, anak-anak ketawa. Memang bener Bu, Ngeliat anak-anak itu tingkahnya. seperti surga katanya. Iya, Karena mereka masih lucu, polos, masih masih polos polos. juga. Nah, Bu Mirna udah punya putra-putri ya? Udah. Nah, beda nggak ketika menghadapi anak-anak di TK, menghadapi anak-anak di Posyandu dengan menghadapi anak-anak di rumah sendiri? Beda. Beda, apa tuh bedanya Bu? Kalau anak sendiri kayaknya aduh, kan namanya mungkin sama orang tua sendiri ya untuk belajar itu agak ngalem. Ngalaman ya? Jadi kalau lebih enak ngajarin anak orang kayaknya.
Tapi pengalaman anaknya apa bapaknya? Dua-duanya kayaknya itu. Aduh. Tuh, buat Ibu Uka ada pelajaran tuh ya. Benar. Jadi ada yang sudah punya putra-putri Ada ternyata perbedaannya, Berbeda. Gitu ya. Iya, kalau anak di posyandu itu dia saat mau suntik aja. Rewelnya. Jadi harus dihibur dulu, baru taunya cus saja disuntik. Gitu. Banyak yang nangis. Nangis ya, bangsa. Padahal mah sebenarnya nggak sakit. Iya kan, Iya. kalau kita ajak ngobrol dia nggak kerasa. Gitu. Nangisnya pas udah dia lihat lo. Iya, tiba-tiba udah suntik Nah, gitu. Suntik. udah suntik. Jadi besoknya itu lagi kalau dibawa ke posyandu ada yang trauma. Ada yang trauma. Merasa Iya, tertipu ya. udah ngeliat bidannya baju putih-putih udah Udah ketakutan. ketakutan. Kembali ke dunia anak-anak Ibu. Tadi kan Ibu berdua kan sama nih menyukai anak-anak. Kecil. Tadi menyukai anak-anak, terhibur dengan anak-anak, kemudian kita jadi happy, ada Iya. masalah-masalah di luar. Ketika jumpa dengan anak-anak kita menjadi fresh gitu lah ya. Ada nggak pengalaman yang sangat menarik? Ini sih lebih pengalaman paling pertama kali ya, itu nyebokin anak. Nyebokin Kalau- anak? Kalau untuk pipis mungkin oke lah ya, tapi ketika anak itu ada yang sakit perut, maaf mungkin dia diare kayak gitu, itu benar-benar suatu hal yang baru ya untuk saya, apalagi saya belum punya anak tuh kayak ya mana ini kayak gitu kan. Tapi ya mau nggak mau kita harus cebokin. Awalnya masih ya namanya mual-mual Iya, gitu kan, kadang minta bantuan Bu Mirna ya, Bu Mirna pertama kali ya, Bu Mir kayak mana gitu. Tapi lama kelamaan kayak ya udahlah, mungkin belajar nanti anak saya juga bakalan ngalamin yang namanya diare kayak gitu. Terus ada nih yang satu lagi juga, dulu waktu pas awal-awal ngadepin anak tuh dikira anak itu ya halo sayang, kayak kita harus selalu baik gitu kan. Tapi ternyata selama saya pelajarin sama rekan-rekan kerja saya yang lain, ternyata ada dua tipe anak yang dia tuh nangis, emang nangisnya itu harus kita diemin, dia memang ngerasa hatinya tersakiti, atau yang kedua dia nangis tapi nangisnya ngalem, cuma manja. Manja, Nah, cari perhatian lah cari ya. perhatian. Cari perhatian. Nah itu harus dua, itu juga harus beda juga ya cara pandangannya. Ketika dia merasa tersakiti hatinya, kita harus diemin dia. Tapi kalau ketika dia cari perhatian atau manja, itu kayak ya udah jangan sampai dia manja gitu. Nah itu jadi kayak benar-benar pengalaman menarik dan baru buat saya. Jadi begitu Bu ya, pengalaman di posyandu dan di TK. Perbedaannya ya. Kalau dari orang tuanya Bu, ya. Oh iya, buat orang tua ya luar biasa ya, ibu-ibu guru ini sibukin, nyuapin anak-anaknya. Jadi kalau bagi lapor jangan lupa ibu-ibu kasihlah mereka ini apa namanya, kado ya, apa ya, spray apa tuh. Luar biasa pokoknya. Itulah ada pepatah, pahlawan Tanpa jasa. tanpa tanda jasa. Kalau saya bisa kasih jasa, saya kasih jasa pangkat gitu. Iya benar. Bintang-bintang ya. Kasih bintang-bintang berapa boleh, bintangnya lagi boleh, bintangnya lagi juga Iya. boleh, nggak apa-apa ya. Ada pertanyaan juga dari masyarakat, umum dari masyarakat suka nanya begini ke yang saya dengar segini. Gurunya di sana suka ini loh, ada guru di TK, di satu TK misalnya ya, pilih kasih loh sama anak saya baik atau sama anak saya tidak baik, tapi sama anak yang lain baik. Kalau seandainya ya, kita ibu-ibu di TK yang tempat ibu mengajar mengabdi ini terjadi omongan-omongan seperti itu, ibu-ibu biasanya menghadapi bagaimana? Mengcounter omongan orang tua seperti itu. Kalau aku sih cuma jelas sama bundanya, kalau di sekolah ini kami kan sudah ada per kelas itu ada berapa orang, itu tidak ada yang dibeda-bedakan, semua. Lihat sana. Oh ya, tujuan kami ini untuk mengajar dan mendidik mereka. Jadi nggak ada yang satu dispesialkan, tidak ada. Satu kesalahan mereka menilai ya, namanya orang mungkin gini menilai. menilainya karena ada di dalam satu kelas itu ada satu anak yang dia benar-benar nggak pemalu, Harus dipegang. pendiam, dan dia harus diajak ngobrol dulu, harus pendekatan dibimbing. dulu. Iya. Lebih banyak waktunya gitu. Dia gitu
gitu. Padahal niat kami ini biar satu kelas ini semuanya semua. bisa semua gitu. Betul. Saya juga yakin yang namanya Bu Guru pasti akan adil karena Iya. semua itu adalah anak-anak Semua ibu. anak kita Iya. kita Cuman- anggap sama Cuma semua. terkadang kan orang tua pas dia melihat ibu sedang dengan anak yang itu, gitu kan, anaknya sedang sendirian. Iya. mungkin. Nah, kadang anak yang sudah bisa kan ada tuh anak yang sudah emang dia cerdas, emang sudah Mandiri. pintar. Jadi memang oh dia seperti ini. Sebenarnya itu sebagai contoh sama untuk yang lain. Oh iya betul-betul. Jadi Iya. nggak harus dirangkul terus, nggak harus di Enggak. kapannya mandirinya. Iya, Betul-betul. gitu. Harusnya orang tuanya yang memiliki anak lebih mandiri bangga, oh anak saya Bangga. ternyata udah bisa ya dibanding teman-temannya begitu. Tuh, ibu-ibu harusnya bangga ketika anak-anaknya sudah mandiri sendiri, bisa sendiri. Terbukti salah satunya dulu mungkin ketika belum sekolah, anak-anak mau pakai baju, minta tolong, mama buat pakaiin baju ya. Tapi semenjak sekolah sudah bisa berusaha pakai sendiri, pakai kaos kaki sendiri. Itu salah satu nih perjuangan guru-guru ini yang sudah menjadikan mereka mandiri. Ibu Uka dan Ibu Mirna mungkin kita sementara cukup dulu sampai di sini. Yang satu yang saya garis bawahi adalah Anda adalah wanita-wanita atau pejuang-pejuang atau juga pahlawan-pahlawan wanita yang berjuang untuk Masya generasi muda. Allah. Teruskan, jangan berhenti, jangan patah semangat, Siap. pantang mundur. Semangat. Semangat. Ayo kita kasih semangat. Semangat Baik. selalu. Oke, terima kasih Bu Mirna, Iya, terima kasih Bu sama-sama. Uka. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan lain materi ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.